Oh, Nabi hidupnya miskin, lalu kita maunya miskin juga. Tempat tidur Nabi Muhammad SAW itu terbuat dari pelepah kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para habaib, anak cucu keturunan Nabi Muhammad, kita dikumpulkan bersama mereka insyaallah dari dunia sampai akhirat. Al-muhtaramun wal mukarramun bil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar Sakran Al-Idrus, Al-Habib Mas'ud Ba'bud, Al-Habib Fauzi As-Segaf, Al-Habib Umar Bahashim, Al-Habib Alwi Al-Khirib, Al-Habib Anwar Bahashim, dan para habaib yang lainnya yang insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kita, mulia kita kepada mereka. Pandanglah mereka sebagaimana kita memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ustadz, para kiai, para guru, para hadrah, luar biasa. Sudah berapa malam? 26 malam mereka masih semangat. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan insyaallah tangan mereka berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Istanbul, Habib Halim Al-Hindwan. Insyaallah berkah beliau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah punya doa dan doanya diijazahkan malam ini. Catat, hafalkan, amalkan, insyaallah Allah kabulkan. Rasulullah punya doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hafal? Hafal enggak? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah. Sama-sama, ya Allah. Kurang kuat, ya Allah. Hidupkan kami miskin. Nah, melempam separuh. Kada yakin. Hidupkan kami miskin. Matikan kami miskin. Bangkitkan kami bersama fakir miskin. Amin ya rabbal miskin berataan. Kenapa Rasulullah doanya minta miskin? Apakah Nabi Muhammad miskin? Tidak. Apakah umat Islam disuruh miskin? Tidak. Justru kita dianjurkan menjadi orang kaya, sekaya-kayanya, sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa waktu, jangan lalai. Jangan lupa majelis maulid, jangan lupa Quran, jangan lupa tugas. Sekaya-kayanya, tapi jangan pelit. Ini kaya pelit, duitnya banyak, kada bikin maulid. Ya, pelit sama Nabi Muhammad. Rasulullah itu manusia paling kaya. Hanya saja Nabi Muhammad memilih hidup sederhana. Jadi kemiskinan Nabi itu ikhtiar. Ya, pilihan Nabi sendiri, bukan maunya Allah. Nabi sendiri yang mau hidup sederhana. Makanya kekayaan itu di sini, jangan di sini. Di sini enak bagi-bagi. Ya arhamar rahimin. Wah, 100, 200. Ini ya arhamar 2000. Tapi kalau sini mikir, sini mikir enggak jadi. Rasulullah paling kaya, punya segalanya. Punya segalanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup sederhana. Kenapa? Karena dunia itu tipu daya. Dunia itu tempatnya lalai, tempatnya fitnah,
maka itu orang kalau cinta dunia, lupa Allah, lupa Nabi, lupa semuanya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi nggak bakal lupa, kalau Nabi nggak bakal lalai. Tapi Nabi itu kan memberikan contoh, uswatun hasanah. Nabi khawatir kita ini nah yang imannya kadang naik, kadang turun, bisa lupa, bisa lalai. Kalau Nabi enggak. Maka dari itu ma'asyul hadirin, kalau kita membaca sejarah tentang Nabi Muhammad, itu jangan kita telan mentah-mentah. Oh, Nabi hidupnya miskin, lalu kita maunya miskin juga. Nabi itu kaya tapi hidup sederhana. Kaya tidak berlebihan, tidak sombong, tidak kepengen dipuji, tidak menghina orang miskin, tidak merendahkan fakir. Itu orang kaya yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak dikabulkan Allah untuk Nabi? Semua Allah kabulkan. Baru terlintas itu sudah Allah kabulkan. Ya Allah kepengen pindah kiblat, ada masjid di Madinah, masjid kiblatin. 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadep Ka'bah. Itu belum minta. Bagaimana kalau Nabi minta? Bagaimana kalau Nabi bermunajat, berdoa kepada Allah? Tapi siapapun yang datang kepada Nabi, didoakan Nabi, kabul hajatnya. Karena doa Nabi tidak pernah tertolak. Baca sejarah, Nabi Muhammad terkadang tidak makan 3 hari. Itu ikhtiarnya Nabi Muhammad. Pilihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rumahnya sederhana, kecil hadirin. Kalau kita melihat judul pada malam hari ini, Nabi Muhammad bagaimana tempat tidurnya. Tempat tidurnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau kita melihat replika ya, betul ya? Replika, apa duplikat? Replikanya saja nangis kita. Kalau punya hati tapi. Sedih kita kalau punya iman. Ya, tapi kalau kita nggak ada hati, nggak ada iman, nggak ada cinta, biasa. Oh, ini rumah Nabi. Sudah, begitu aja. Nggak ada ingin mencontoh tuh nggak ada. Tapi kalau kita betul-betul ingin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, ya tadi baca doa tadi. Sederhana hidup. Bagaimana tempat tidurnya Nabi? Luar biasa. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya. Kenapa nanya Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah adalah istri Rasulullah. Bagaimana tempat tidur Nabi Muhammad? Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanam alaih min adamin hashwuhu min lifin. Itu tempat tidur Nabi Muhammad. Paham? Paham? Hah? Enggak. Kata Siti Aisyah, tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari pelepah kurma, kulit binatang, isinya serbut pelepah kurma. Jadi pelepah kurma itu dihancurkan, serbut-serbutnya itu dihancurkan, dimasukkan ke dalam kulit binatang. Entah itu unta, entah itu kambing. Jadi dari kulit binatang, kasurnya bukan dari kapas, apalagi kita spring bed. Dari apa? Dari serbuk pelepah kurma dihancurkan, dimasukkan. Itu kasarnya luar biasa hadirin. Kasarnya itu luar biasa. Dan kecil, tidak besar, tipis. Ini anak santri semua nih. Bagaimana di pondok? Hah? Segini ada? Masih mending segini. Ya, kita dulu mondok segini. Tapi 2 bulan segini sudah. Murah ternyata. Subhanallah hadirin. Tipis. Ya kalau pelepah kurma, serbut kurma itu kan nggak nyenyak tidurnya. Ya kan? Kasar. Apalagi terbuat dari kulit binatang, kasar. Makanya Rasulullah itu setiap bangun tidur pasti kelihatan membekas di wajah beliau, di tangan beliau, membekas. Ada bekas. Saking kasarnya tempat tidur Nabi Muhammad. Bantalnya dari apa? Bantalnya sama, terkadang pakai pelepah kurma. Kenapa Rasulullah memilih tempat tidur sesederhana mungkin seperti ini? Karena Nabi Muhammad tidak mau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau lupa kepada Allah. Diceritakan salah satu istri Nabi Muhammad yang bernama Sayyidatuna Hafsah. Siti Hafsah ini
adalah putri daripada Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar itu mertua Nabi Muhammad. Siti Hafsah ini pernah mau dicerai sama Nabi, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena beliau rajin bangun malam, rajin sedekah, rajin puasa, ahli ibadah, sehingga beliau hidup menemani Nabi hingga akhir hayatnya Nabi Muhammad. Ini Siti Hafsah salah satu istri yang dicintai Rasulullah. Pernah beli Muhammad itu dari kulit binatang, isinya serbut pelepah kurma yang dihancurkan, tipis. Suatu malam saya kepikiran, coba saya tambahi tempat kasur Nabi itu, saya tambahin menjadi empat bagian. Jadi kan tebal tuh, 1, 2, 3, 4. Sebelum Nabi pulang, Nabi kan ceramah, dakwah, majelis sama seperti kita. Ketika pulang ke salah satu rumah istrinya, kebetulan malam itu rumah Sayyidatuna Hafsah, beliau siapkan kasur yang agak tebal. Sehingga Nabi Muhammad tidur. Ketika subuh Nabi Muhammad berkata, "Apa yang kalian lakukan dengan kasurku?" Marah Nabi Muhammad. "Tadi aku tidak biasa tidur di tempat kasur seperti itu. Ada yang aneh." Ya Rasulullah, saya menambahkan menjadi 4 lipatan. Dengan harapan, niatnya baik. Dengan harapan engkau ya Rasulullah tidurnya agak enak. Kan kita nih kalau pakai kasur semakin tebal semakin jujur aja. Ya, seperempat 1 juta nyaman, 2 juta tambahnya nyaman, 3 juta tambah nyaman, 100 juta kada nyaman. Kenapa? Kada ada istri. Kada nyaman Bujur kalau kasihan yang bujangan. Mudah-mudahan yang bujangan dinikahkan Allah Subhanahu wa taala. Kencang benar. Dapat istri yang solehah. Nah itu hadirin. Tambah mahal, tambah nikmat itu kasur. Tapi Nabi Muhammad marah. Kalau kita kan enggak. Perhatiannya istriku ini, Masya Allah, terima kasih banyak. Kenapa Nabi Muhammad marah? Karena kasur tadi malam menyusahkanku bangun malam. Itu alasannya. Sehingga aku mau tahajud menjadi berat. Ternyata Nabi Muhammad marah, susah bangun tahajud. Itu luar biasa. Alasannya akhirat hadirin. Makanya Rasulullah itu subhanallah, senikmat-nikmat apapun ketika tidur, kalau sudah datang waktu kebersamaan beliau dengan Allah, beliau tinggalkan dunia. Sekalipun lagi nikmat bersama keluarga, beliau mampu meninggalkan kenikmatan itu demi sholat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Siti Aisyah itu mengatakan, "Ya Rasul, piani enggak punya dosa, dulu yang akan datang sudah diampunkan, itu pun kalau sholat sampai seperti kaki bengkak. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Inilah salah satu tanda hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang pandai bersyukur, bagaimana dia mensyukuri nikmat waktu senggangnya, waktu sehatnya, mereka gunakan untuk ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Sayyidina Umar bin Khattab, mertua Nabi Muhammad, sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling dekat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau dalam satu majelis semuanya nunduk seperti ada burung di kepala para sahabat, kecuali Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua melihat Nabi, Nabi melihat mereka berdua. Datang ke rumah Rasulullah, melihat keadaan rumah Nabi Muhammad, menangis. Tambahnya lagi beliau menangis melihat kasurnya Nabi. Menangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, kenapa menangis?" "Ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, raja-raja yang ada di Eropa, mereka tidur di tempat yang enak, di kasur yang empuk, bantalnya enak, selimutnya enak, ada pengawal, ada bidadarinya, makan enak, rumah besar, megah, mewah. Sedangkan engkau pemimpin umat dari
Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, pemimpin umat alam semesta, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, tidur di kasur yang sekecil ini, sekasar ini, sehingga setiap kali kau bangun tidur membekas di wajahmu. Senyum Rasulullah. Senyum. Kalau kita ada orang ke rumah Habib, Beb kasurnya jelek, alhamdulillah ini beli baru ini. Ngarep atau enggak? Ngarep atau enggak? Beb TV-nya jelek, ganti kan 42 in. Hah? Minta diganti baru kita ini. Tapi kalau Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Umar dalam keadaan menangis melihat kasurnya Nabi Muhammad yang begitu tipis, kasar, ketawa Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Umar, singkat padatnya, lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Apa manfaat kita baca sejarah Nabi seperti ini? Manfaatnya kita hidup susah pasti bersyukur kalau panutan kita Nabi Muhammad. Pas lagi tidur nggak dapat kasur, di karpet udah jadi alhamdulillah. Sayangnya kita ini di rumah tidur di kasur enak, ya, tapi tidur lagi di karpet bisa di masjid, di majelis. Salah hadirin. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa atau punya apa adanya, seadanya, sesederhana mungkin, pasti kita mengatakan alhamdulillah. Rasulullah kasurnya lebih tipis, Rasulullah kasurnya lebih kasar. Saya masih punya kasur, walaupun murahan, walaupun selimutnya murah, walaupun bantalnya banyak petanya, betul? Bantal 20 tahun kada diganti. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya panutan, hidupnya sesederhana mungkin. Itulah manfaat kita baca sejarah Nabi Muhammad. Ketika lapar, Rasulullah lebih lapar. Ketika punya pakaian seadanya, Rasulullah juga pakaiannya sederhana. Yang perempuannya Siti Khadijah, pakaiannya sederhana. Yang perempuan Siti Fatimah punya tambalan di bajunya 17 jahitan. Tambalannya pakai pelepah kurma. Kita bisa bersyukur kalau kita tahu sejarah-sejarah mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kenapa Nabi Muhammad tidak mau tidur di kasur yang enak, melalaikan beliau dari tahajud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibarat kata Nabi Muhammad itu mengatakan kepada kita, nanti kita ini bukan kasur lagi, senikmat-nikmatnya di istana yang megah, yang mewah nanti di surga. Yang penting kalian mau capek dulu di dunia. Karena dunia dar ikhtiar, tempat kita ikhtiar. Di akhirat darul jaza, tempat dibalas oleh Allah. Al-madad bigadri ta'ab, pemberian Allah, pertolongan Allah tergantung capeknya kita. Nah kalau kita di dunia capek tapi sabar, subhanallah, kita akan dipersiapkan oleh Allah istana yang megah, yang mewah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak kita? Contoh para ulama kita. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nih, contohlah orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad. Abuya Maliki itu pernah diundang di Malaysia. Ditaruh di hotel bintang 3, marah beliau. Tapi marahnya tidak di depan panitia. Ini orang undang beliau dari Mekah datang ke Malaysia. Dikasih hotel bintang 3, terima kasih. Panitia pulang, beliau katakan sama muridnya, cari hotel yang paling mahal, pakai biaya sendiri. Pikiran kita apa? Jujur, pikiran kita apa? Mau enak, mau tidur di kasur yang enak. Karena hotel bintang 5 beda sama bintang 3, betul? Pakai duit sendiri. Check out langsung, cari hotel bintang 5, pindah. Subhanallah, sampai di hotel bintang 5, ini muridnya sendiri cerita. Ketika di malam hari, beliau ambil surban beliau taruh sorbannya di lantai, ambil bantal seadanya, tidur di alas daripada sorban beliau. Sehingga ini murid bingung. Ini guruku ini minta bintang 5, pindah bintang 5, tidurnya pakai
Besok ditanya, Abu ya, kenapa kok tidur di lantai? Kenapa pindah? Ya kalau tidur di lantai ya bintang 3 juga bisa. Pertama, didengarkan baik-baik. Jawaban beliau, pertama, aku ingin memberikan pelajaran kepada panitia bahwasannya cara menghormati ilmu itu seperti ini. Cara menghormati ulama itu seperti ini. Ulama jangan diremehkan. Ulama jangan diremehkan. Diundang, datang, dengan hormat, dengan akhlak, dijemput. Kenapa? Karena memuliakan ulama, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu, memuliakan Rasulullah. Aku ingin memberikan pelajaran kepada mereka betapa mahalnya ilmu Nabi Muhammad. Bukan saya yang mulia, tapi ilmu. Yang kedua, saya memilih bintang 5 untuk memuliakan ilmu. Dan kenapa saya tidur di lantai? Inilah saya memuliakan Nabi Muhammad. Orang tidak ada yang tahu, hadirin. Begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz. Tanya kepada murid-murid beliau. Banyak cerita-cerita beliau. Setiap kali beliau itu di hotel atau di rumah, minta tikar yang tipis, tidur di tikar tersebut. Padahal Habib Umar hotelnya mungkin bintang 50 kali ya, yang mahal, tapi tidak pernah tidur di kasur. Kenapa? Melalaikan akan tahajud. Itulah mereka, ma'asyul hadirin. Makanya Rasulullah itu kalau sudah datang malam, beliau baca doa sebelum tidur, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran sedikit, habis itu baca, ini amalan sebelum tidur, baca ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, lalu beliau tiupkan tangan beliau, dan beliau usapkan ke badan yang mampu dijangkau sebanyak 3 kali. Lalu beliau membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika, tidur. Dan bagaimana cara beliau tidur? Beliau tidur menghadap ke kanan, tangan ini ditempelkan di bawah kepala. Tidur seperti orang yang yang ditekuk lututnya. Itulah tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita punya panutan, kita punya Rasul luar biasa, ma'asyul hadirin. Kalau kita amalkan sunnah-sunnah seperti ini, ya kalau enggak mampu tiap hari, sesekali kita amalkan. Atau mungkin ketika kita keluar kota, kita amalkan agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita tidur sebagaimana Nabi Muhammad, bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita daripada tempat tidur kita, rumah kita yang sederhana, kendaraan kita yang sederhana, kita bersyukur dan kita kembalikan semua nikmat itu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. InsyaAllah Allah ganti istana yang megah, yang mewah bersama Nabi Muhammad di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitan ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji wa sallallahu ala sayyidil mursalina.